Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya akan mempresentasikan kesantunan orang Melayu dalam budaya Melayu Riau. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Jadi, orang Melayu sangat menanam pada dirinya sikap bagaimana cara bersopan santun atau memiliki adab yang baik dalam lingkungan. Kesantunan berhubungan dengan bahasa dan perilaku. Dalam Pujangga Melayu Raja Ali Haji, dalam bukunya menulis, adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya. Kemudian barulah kelakuan. Tutur kata merupakan inti kegiatan berbahasa. Orang memerlukan pengetahuan dan bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat dan kegiatan mengulang-ulang. Jadi, dalam bertutur kata yang baik, kita harus membiasakan diri dalam kehidupan sosial. Menghafal juga perlu dalam suatu kegiatan jikalau kita ingin belajar dalam bertutur kata yang sopan dan santun. Berbincang untuk mengingat-ingat dan meneliti kembali bagaimana sikap atau perbuatan kita yang baik. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan tiga afektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Tunjuk ajar Melayu menyatakan, adat bergaul di kampung negeri, pandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut merendahkan hati, adat resam kita dihormati. Petua amanah kita hormati, mana yang jauh kita hampiri, mana yang dekat kita kunjungi, mana yang tua kita hormati, mana yang sebaya kita kasih, mana yang muda kita sayangi. Apa tanda orang berbangsa dan bercakap tahu, berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab, sesuai dengan nilai asas-asas adat budaya Melayu, serta norma-norma sosial. Adat bercakap mengandung adab, seperti tindakan dari Kasanah Petua Melayu Tenas Effendi mencatat, tindakan kebahasaan yang dikatakan santun itu mencakup. Salah satunya itu bercakap. Adat bercakap mengandung adab seperti yang saya katakan tadi. Kemudian berbual. Adat berbual mengandung akal. Jadi setiap bualan kita harus kita pikirkan baik atau buruknya. Berbicara, kita harus memiliki ukuran dalam berbicara. Berbisik itu harus yang baik-baik. Berujar, adat berujar bertunjuk ajar. Bertutur, kita harus memiliki tutur kata yang baik sesuai dengan alur atau urutan bagaimana sikap cara bertutur yang baik. Berbincang, adat berbincang menuruti undang. Jadi kita berbincang sesuai dengan apa yang berlaku, apa yang harus dibahas. Begitulah dalam bahasa budaya Melayu. Bahasa dan etika merupakan dua hal yang sebati, dan disimpul kesabatiannya itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Bahasa yang beradab, sopan, dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi atau pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat budaya Melayu memiliki fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, penanda jati diri, cermin budi, yang artinya alat komunikasi menyampaikan atau menerima pernyataan atau pesan, pikiran dan perasaan. Penanda jati diri artinya menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Cermin budi artinya memantulkan gambaran pribadi seorang sebagai makhluk sosial. Tanda orang yang bijaksana tahu memilih merangkai kata. Tanda orang yang terpuji bahasanya tepat, pahamnya tinggi. Tanda orang yang terbilang bahasanya elok, maknanya terang.
Tanda orang yang berpikiran luas, bahasanya teratur, maknanya jelas. Apa tanda yang bertuah? Budinya halus, bahasanya indah. Jadi orang yang bertuah itu memiliki sifat budi yang halus, lembut, sikap terhadap orang lain, dan memiliki bahasa yang enak untuk didengar. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok. 1. Bahasa mendaki. 2. Bahasa mendatar. 3. Bahasa menurun. Bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Bahasa mendatar digunakan antara sesama atau sebaya, atau kita dengan sahabat kita, teman-teman kita. Nah, itulah sebaya kita. Jadi kita layak menggunakan bahasa mendatar. Ketiga, bahasa menurun digunakan orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda, lebih rendah kedudukannya, untuk tetap saling menjaga. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya. Terima kasih.